Kebakaran lahan di Savana Bromo, Lumajang, Jawa Timur meluas hingga 85 hektar dan sampai ke Kabupaten Malang. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Ini tambah banter ya. Kebakaran lahan Savana Bromo di Blok Bantengan, Lumajang meluas hingga 85 hektar. 150 personil gabungan dari BPBD dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus berupaya memadamkan api. Namun kondisi lahan di musim kemarau membuat api terus menjalar. Titik api yang semula berada di Kabupaten Lumajang dan Probolinggo kini bergerak hingga menuju hutan Bromo di kawasan Kabupaten Malang. Imbas kebakaran, kawasan wisata Bromo ditutup sementara mulai dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sementara dari pintu masuk Cemoro, Lawang, Probolinggo, dan Tosari, Pasuruan masih dibuka. Demi keamanan, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Utara. Ironisnya tidak ada polisi maupun petugas dinas perhubungan di lokasi untuk mengurai kemacetan tersebut. Sejumlah pengendara mengaku terjebak kemacetan hingga 2 jam. Kejebak macet berapa jam, Bang? 2 jam. 2 jam. Ini tuh nggak karena apa nih, Bang? Apa? Karena apa nih katanya, Bang? Ada info nggak? Oh, ini mau arah mana nih, Bang? Ini mau ke Cakung, Dayu. Dayu ini kena macet ya, Bang ya? Sementara itu, dari keterangan suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, kemacetan yang terjadi sejak sore hingga malam disebabkan puluhan truk masuk ke depo, kendaraan mogok, dan telatnya kendaraan molen dalam pengerjaan aspal. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah truk tronton bermuatan anyaman besi mengalami insiden tak biasa saat mendaki tanjakan ekstrim Bukit Kodok, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Tronton melaju dalam kondisi jumping dengan bagian belakang kendaraan nyaris menyentuh aspal, sementara bagian depannya terangkat tinggi hingga menjulang ke atas. Insiden ini membuat warga di sekitar lokasi panik. Pasalnya posisi bodi tronton yang tidak seimbang membuat kendaraan tersebut tampak seolah akan terbalik. Setelah berhasil menaklukkan tanjakan, tronton akhirnya berhasil melewati Bukit Kodok dan kembali berjalan normal tanpa menimbulkan kecelakaan. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Kebakaran lahan di Savana Bromo, Lumajang, Jawa Timur meluas hingga 85 hektar. Menteri Kesehatan mengaku sedih atas meninggalnya pasien BPJS yang dihujat oleh oknum tenaga kesehatan. Ratusan buruh di Cimahi, Jawa Barat jadi korban PHK massal. Halo pemirsa, kekeringan yang melanda Indonesia mengakibatkan kebakaran hutan di kawasan Kalimantan Tengah dan Bromo. Namun di sisi lain, banjir juga melanda wilayah Padang. Apakah fenomena ini menandakan rusaknya iklim di Indonesia? Kita bahas sore ini bersama saya Cikal Mutazam. Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita awali informasi Sindo Sore hari ini, pemirsa, di mana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan terus meluas. Sejumlah petugas tumbang karena kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah hingga kini masih meluas. Cuaca panas serta angin kencang membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas.
Banyaknya titik api yang bermunculan membuat petugas bekerja ekstra. Kondisi ini menyebabkan 5 petugas Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah jatuh sakit. Petugas mengalami meriang, demam, sakit kepala hingga sesak nafas akibat kelelahan serta terpapar asap. Panas, jadi berkeringat. Jadi itu menyebabkan kadang ada yang suhunya rendah. Terus karena panas itu karena panas jadi bisa tinggi suhunya. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, jumlah titik panas hingga Selasa petang mencapai 62 titik. Jumlah ini melonjak dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 14 titik. Beberapa wilayah membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan karena kondisi medan dan keterbatasan sumber air. Kebakaran lahan di Savana Bromo, Lumajang, Jawa Timur meluas hingga 85 hektar dan sampai ke Kabupaten Malang. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Ini tambah banter ya. Kebakaran lahan Savana Bromo di Blok Bantengan, Lumajang meluas hingga 85 hektar. 150 personil gabungan dari BPBD dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus berupaya memadamkan api. Namun kondisi lahan di musim kemarau membuat api terus menjalar. Titik api yang semula berada di Kabupaten Lumajang dan Probolinggo kini bergerak hingga menuju hutan Bromo di kawasan Kabupaten Malang. Imbas kebakaran, kawasan wisata Bromo ditutup sementara mulai dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sementara dari pintu masuk Cemoro, Lawang, Probolinggo, dan Tosari, Pasuruan masih dibuka. Demi keamanan, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Hilang kontak saat melakukan pendakian, 2 orang ditemukan tewas di jurang sedalam 60 meter di Gunung Piramid, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Evakuasi berjalan dramatis karena jasad tersangkut di antara pepohonan dan ranting. 2 pendaki Malia Vinda 51 tahun dan Ervan 35 tahun ditemukan tak bernyawa di dasar jurang sedalam 60 meter di bawah punggung naga Gunung Piramida, Kabupaten Bondowoso. Jasad keduanya ditemukan dalam kondisi tertelungkup tersangkut ranting pohon dengan jarak 5 meter. Di sekitar lokasi tim SAR menemukan sejumlah barang milik korban seperti tas, sepatu, dan lainnya. Keduanya dilaporkan melakukan pendakian pada hari Minggu pagi. Sebelum mendaki, mereka menitipkan motor di rumah warga. Namun hingga hari Senin, kedua korban belum turun. Padahal pendakian ke Gunung Piramid biasanya hanya memakan waktu 8 jam. Warga lalu melaporkan keduanya hilang kontak dan dilakukan pencarian. Namun akibat kondisi tak memungkinkan, tim SAR pun sempat bermalam di dekat lokasi hingga keesokan harinya baru dilakukan evakuasi. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amiro, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku mutilasi seorang pria yang ditemukan di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Dan maksud kami pelaku dan korban diketahui mengontrak bersama di sebuah rumah di kawasan Cipayung Jaya. Petugas kepolisian menggelar olah TKP di rumah kontrakan tempat pembunuhan dan mutilasi seorang pria di kawasan Cipayung Jaya, Kota Depok. Olah TKP dilakukan untuk mencari bukti tambahan usai pelaku ditangkap. Menurut warga sekitar, pelaku dan korban mulai mengontrak di lokasi ini sejak beberapa bulan terakhir. Korban dan pelaku sering terlihat bersama, namun jarang bersosialisasi dengan warga. Ramadan, kemutan kegiatan Ramadan itu sekitar 6-7 bulan yang lalu. Itu saya ketemu sama si korban dan ketemu sama si yang bunuh. Saya lagi keliling, terus kebetulan rumahnya terbuka. Saya tanya, Mas kontrak di sini? Iya Pak. Bapak RT ya? Iya. Dan tadi juga mungkin mas-mas semua, Mbak sudah tahu dari keterangan Pak Sunardi, warga saya yang memang lebih berdekatan dan memang orangnya agak tertutup ya. Sebelumnya jasad korban ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan kedua kakinya hilang. Warga tak menduga karung yang sudah berhari-hari berada di lokasi ini berisi potongan tubuh korban.
Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif pelaku dan mencari potongan tubuh korban lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Usai ditangkap, pelaku mutilasi mengaku sengaja memotong tubuh korban untuk memudahkan membuang jasad korban. Korban juga mengaku melakukan aksinya seorang diri. Polisi berhasil menangkap pelaku mutilasi seorang pria yang ditemukan di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memotong tubuh korban yang merupakan rekannya sendiri untuk memudahkan membuang jasad korban. Pelaku juga mengaku membuang potongan tubuh korban ke sejumlah lokasi dan beraksi seorang diri. Usai melakukan aksinya, pelaku membuang senjata tajam yang ia gunakan. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku. Habis itu kamu gimana ceritanya kamu potong itu? Karena susah bawanya bang, di situ kan ramai orang dan perubahan juga. TKP-nya di mana sih? Oh, bantai ini di mana? Hotel kah? Kosan kah? Di mana? Kontrakanku. Di kontrakanmu di mana? Kontrakanku di Cipayung. Di Cipayung. Apa? Blimbing. Jalan Blimbing. Jalan Blimbing. Terus? Nah, terus saya tanya, kamu mutilasinya gimana ceritanya? Pakai apa? Pakai pisau yang saya gunain buat nusuk dia juga. Pisaunya mana? Pisaunya dari mana? Dari dapur kan saya. Pisaunya mana? Pisaunya di mana? Dibuang di mana? Dibuang di mana? Kalau itunya dibuang sama baju-bajunya bang. Iya, di mana? Daerah apa sih Depok tuh Pitara yang Kali Licin. Kurang tahu nama daerahnya bang. Pitara. Tapi masih ingat ya? Dibuangnya di bagian mana? Pokoknya dekat pom arah. Iya, maksudnya di lapangan kah? Di apa? Jalan raya tapi tong sampah itu ada. Lo tahu masih hafal kan? Nah, hafal ya. Oh, unjukin semua. Potongannya juga. Oh, unjukin itu potongannya. Iya. Ya. Oh, bunuh dia sama siapa aja? Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pelaku mutilasi di Depok, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Indira Utomo di Polda Metro Jaya. Selamat sore Indira, seperti apa informasi terbaru soal kasus ini? Apakah motif pelaku sudah diketahui? Ya, selamat sore Cikal dan juga pemirsa. Memang Polda Metro Jaya saat ini tengah mengungkap kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi terhadap pria berinisial K yang jasadnya ditemukan di daerah Pancoran Mas Depok, yang mana memang pria berinisial SA selaku pelaku ini berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah adanya penemuan jasad pada 5 Agustus 2026, yang mana pelaku ini ternyata berhasil diamankan di wilayah Pandeglang, Banten. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan telepon genggam milik pelaku, penyidik juga menemukan bahwa pelaku ini memang ternyata bergabung dalam sebuah komunitas penyuka sesama jenis. Yang mana polisi juga mengungkap bahwa pelaku dan korban ini pertama kali berkenalan melalui aplikasi media sosial. Dan dari hasil penyelidikan penyidik memang menduga memang ada motif ingin menguasai harta dan juga benda milik korban, yang mana korban dan pelaku ini berkenalan pada bulan Juli 2026 dan keduanya sepakat untuk bertemu di sebuah kontrakan pada 23 Juli 2026 di kawasan Depok. Kemudian pelaku melakukan aksi percobaan pembunuhan begitu melalui penusukan bagian perut dan juga melukai leher korban dengan pisau hingga meninggal dunia. Dan pelaku juga mengaku memutilasi korban karena kesulitan membawa jasad keluar karena kontrakan itu memang daerahnya cukup ramai padat penduduk. Dan pada 24 Juli tubuh korban ini dibungkus oleh plastik hitam dan karung beras selalu dibuang ke lahan kosong di kawasan Tanah Merah Pancoran Mas. Sementara kedua kakinya ini dibuang di daerah yang berbeda, yakni di aliran sungai di wilayah Pitara Pancoran Mas. Untuk motifnya sendiri memang sedang didalami dan memang setelah membunuh korban, pelaku ini membawa kabur sepeda motor dan juga telepon genggam, yang mana dari hasil pencurian tersebut kedua barang tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melarikan diri ke daerah wilayah Pandeglang, Banten. Dan memang sejak awal aksi pembunuhan ini telah direncanakan memang untuk merampas harta dan benda milik korban. Sementara itu Cikal. Baik, terima kasih Indira melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali, kami juga akan tunggu perkembangan informasi berikutnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan Jakarta aman selama bulan Agustus. Dan untuk mengamankan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike.
Maraknya isu aksi massa di Jakarta pada bulan Agustus ini membuat Pemprov buka suara. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun tegaskan, ibu kota tetap kondusif. Pramono pun mengajak masyarakat menjaga ibu kota negara. Untuk menjamin Jakarta tetap aman, nyaman, damai, itu adalah tugas kita bersama. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan untuk membuat aman nyaman itu, kalau hati kita nyaman aman kan pasti suasananya juga aman nyaman. Dan saya termasuk meyakini Jakarta bulan Agustus ini aman nyaman. Sementara itu, untuk memastikan keamanan kota Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike atau serangan pencegahan untuk memastikan keamanan ibu kota Jakarta. Tak hanya itu, patroli pun akan ditingkatkan. Polda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Sebelumnya, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Masyarakat pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga kekhawatiran akan adanya aksi massa. Pemerintah merapatkan barisan usai marak isu aksi massa besar-besaran di bulan Agustus ini. Usai pertemuan dengan Kapolri, Panglima TNI hingga Kepala BIN, Menko Polhukam menyatakan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Menyikapi kekhawatiran soal situasi keamanan jelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini, pemerintah merapatkan barisan. Rabu siang, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, hingga Kepala BIN menyampaikan pernyataan sikap. Kepada publik, Menko Polhukam Jamari Caniago menegaskan situasi di tanah air saat ini sangat terkendali. Jamari menegaskan informasi di media sosial yang menyebut adanya aksi massa di sejumlah daerah adalah hoaks alias berita bohong. Sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali di masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti. Dan selalu kita berkoordinasi untuk menyegarkan kondisi-kondisi yang kita hadapi pada setiap saat. Jajaran kepolisian kini terus memburu siapa dalang penyebar hoaks. Sejumlah pemilik akun penyebar hoaks telah diamankan. Salah satunya seorang perempuan asal Ciamis, Jawa Barat yang menyebarkan konten hoaks di TikTok soal demonstrasi besar di DPR di bulan Agustus ini. Kekhawatiran publik soal situasi keamanan di Jakarta merebak setelah beberapa mal di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya ramai-ramai membangun pagar besi setinggi 3 meter. Publik berspekulasi soal adanya ancaman aksi massa besar-besaran menjelang perayaan HUT RI ke-81 bulan Agustus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyoroti beredarnya unggahan di media sosial yang menampilkan foto-foto unjuk rasa besar tanpa konteks yang jelas. Menurut JK, tidak sedikit gambar yang digunakan merupakan dokumentasi aksi lama, namun seolah-olah menggambarkan kondisi saat ini. Terkait hal tersebut, JK mengingatkan agar penggunaan konten semacam itu tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meski demikian, ia menyatakan kebebasan berpendapat tetap harus dihormati selama tidak disertai tindakan yang merusak. Negara demokrasi, memberikan pendapat ya biasa saja, asal jangan merusak, jangan nanti menakutkan masyarakat. Dan betul itu, setiap hari kita lihat di media medsos itu fotokan akan raksasa di demo tahun lalu atau demo 5 tahun lalu itu.
yang itu yang melakukan masyarakat. Tapi memberikan pandangan silakan, tapi pandangan jangan dari. Ke informasi lain, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sedih atas meninggalnya seorang pasien BPJS yang dihujat oleh oknum tenaga kesehatan. Menkes mengakui masih ada kekurangan pada fasilitas maupun layanan kesehatan dan terus berupaya memperbaikinya. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Saya menyadari kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berawal dari curhat di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan, unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Trihairawan, malah berbuah perundungan. Mirisnya, hujatan dan komentar nir empati ini datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Belakangan diketahui dari unggahan kerabatnya, Yurizal telah meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Tak pelak, warganet pun geram dan membongkar identitas pemilik akun yang merundung korban. Akhirnya, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ramai-ramai minta maaf. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas UTAS saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tak hanya menyakitkan dan miskin empati, apa yang dilakukan sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ini jelas melanggar kode etik profesi.